You're sick of my madness. Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do. When I'm walking on the streets half naked, it's part of me, it's part of me. When I'm making my brain makeup, it's part of me, it's part of me. When you're crushing on my dreams and you're making me so. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, pagi kali ini aku tuh mau jalan, mau cari sayur. Sebenarnya tuh mau food prep. Video ini tuh sebenarnya aku mau bikin food prep gitu ya. Cuman karena nggak sempet dan ternyata kerjaanku tuh banyak banget. Jadinya aku pending. Bukan aku pending sih, kayak aku cancel untuk aku video. Jadinya cuma pas waktu belanja aja. Oh ya, ini tuh di hari Minggu ya, minggu yang kemarin. Belum aku voice over, lama banget karena masih banyak kerjaan yang numpuk banget. Dan kemarin juga qadarullah ada sedikit musibah. Adik Rezel matanya kecucuk garbu, tapi alhamdulillah masih dilindungi sampai Allah. Cuma yang bagian putihnya aja aku sudah jujur panik, tapi aku berusaha tenang di depan anaknya. Oke, lanjut ke video ya teman-teman. Ini tuh di malam harinya, di hari Minggu pas malam gitu. Mendadak banget, aku nggak tahu kalau ternyata ada kuda lumping. Nomor aku tuh ganti, makanya aku tuh nggak tahu di grup gitu. Mau banget kalau suara aku tuh kayak nggak nyampe mau ngomong tuh, dan kayak serak-serak gitu karena aku baru bangun tidur. Lagi habis begadang tadi ya. Oke, jadi aku yang buat setiap hari tuh gini ya. Enggak setiap hari sih, setiap kalau jaga berdua sama suami aku yang buat kebabnya, suami aku yang bakar. Begitupun burger ya teman-teman. Oh ya, tadi tuh aku bukan batuk, tapi karena kayak kesedak kena apa gitu ya. Kayak rasanya tuh nyelekit gitu ke tenggorokan. Dan malam harinya masih jam berapa ya, 8:30 kalau nggak salah. Itu tuh dia hujan deras banget, campur angin. Ini tuh aku udah mulai duduk santai karena udah nggak ada angin ya. Tapi lihat kilatnya tuh masih kayak gitu. Ya Allah, aku di sini tapi kepikiran anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak tuh di rumah sama ada siswa suami aku yang deket rumah juga, dia ngejagain gitu. Oke, di hari Seninnya itu tadi adik Rezel lagi minum susu, ikut aku ngajar karena aku belum nemu orang yang pas untuk ngejaga Rezel. Karena setiap aku bawa, aku titipin, itu adik Rezelnya masih rewel. Tapi pas aku voice over ini aku udah dapet dia yang ikut aku dulu juga kebab. Tapi aku suruh dia datang ke rumah karena kalau di rumah adik Rezel tuh aman, tapi kalau di rumah orang kayaknya dia nggak nyaman gitu ya kalau mau tidur atau nggak terbiasa gitu. Kalau di rumah dia tahu stepnya, dia tahu rumahnya tuh bagian mana gitu. Ya ini di siangnya di jam 10 gitu, itu udah Mas Alvaro. Aku gantian sama ayahnya karena udah jam 10. Adik Rezel tuh terasa panas karena di sekolahanku tuh gak ada AC. Kalau di sekolahan ayahnya kan ada AC-nya ya teman-teman. Jadinya dia gak ngerasa kegerahan gitu. Nah lanjut di malam harinya. Di hari Senin pada malam hari itu memang seharusnya harinya anak-anak, karena kita udah janji mau ngajak ke pasar malam. Selama pasar malam buka udah 1 mingguan lebih, anak-anak tuh belum aku ajak ke sini. Jadi ini yang mau aku ajak ke pasar malam. Jadi ini tuh udah mulai mainan gitu ya.
Tadi tuh nyewa mainan itu tuh 10.000 satu anak. Jadi bisa bayangin kalau ada 10 mainan, 2 anak udah berapa? 200.000. Nah ini tuh minta jalan-jalan, mau naik ke situ, ke Biang Lala. Enggak, pertama ke Komedi Putarnya dulu ya teman-teman. Mereka tertarik karena banyaknya lampu-lampu itu ya. Nah, Adik Reza langsung datang ke Komedi Putar, begitupun Mas Alvaro. Anak-anak tuh pengen gitu ya naik Komedi Putar. Dan setelah aku lihat-lihat, wah ini tuh nggak worth it banget untuk anak-anak. Karena aku kira tuh awalnya dari kejauhan itu kayak hewan-hewan gitu ya teman-teman. Ternyata enggak, ternyata yang dudukan macam ini. Dan ini tuh nggak worth it kayaknya buat anak-anak. Takut juga aku. Nah, itu adik Rezel tuh mau masuk lewat belakang itu tadi. Dia udah nunjuk itu dia mau itu gitu, mau naik itu. Akhirnya aku ajak ke Biang Lala. Nah ini tuh aku jalannya tuh udah malam ya teman-teman, udah jam 9 malam. Karena apa? Karena tadi tuh sempet ke rumah kepala sekolah aku karena anaknya tuh kecelakaan gitu dan lumayan parah ya. Pelajaran buat kita semua ya teman-teman, kalau kondisi bangun tidur jangan diusahakan langsung jalan. Jangan dipaksa, maksud aku jangan dipaksa langsung jalan, tapi usahakan untuk sejenak lah, 20 menit sampai 30 menit sampai kita merasa benar-benar sadar. Karena anak kepala sekolah aku tuh bisa kecelakaan karena dia bangun tidur langsung berdiri, langsung dia beli makanan kucing, dan pas ditanya pun dia lupa apa yang terjadi, kayak mimpi. Jadi dia pingsan itu katanya baru bangun tidur loh, kok tiba-tiba dia bangun-bangun di tempat di puskesmas gitu ya. Jadi pelajaran aja buat kita ya teman-teman, harus tetap hati-hati dan jangan lupa berdoa. Oh ya, di sini akhirnya aku naik Biang Lala ya, dan adik Rezel minta duduk sendiri. Dia sih paling mandiri banget karena dia ngerasa oke, bisa kayak antara paling mandiri atau kakakku idolaku. Dia ngelihat kakaknya duduk sendiri, mungkin dia juga pengen gitu ya teman-teman. Tapi akhirnya karena ngerasa kok kayaknya berat sebelah, dan akhirnya Alvaro pindah sama aku. Ini tuh adik Rezel tuh berdoa terus, amin amin gitu terus. Dia kayaknya udah mulai panik juga karena ini Biang Lalanya tuh sempat berhenti gitu, tapi berhentinya ini di bawah. Alhamdulillahnya berhenti di bawah, dan ada kayak tambangnya gitu yang yang copot gitu ya teman-teman. Nah ini dia Rezel karena lihat kakaknya aku gendong, jadi dia tuh pengen aku pangku maksudnya, jadi dia tuh pengen dipangku juga. Nah itu lagi benerin kayak tambangnya gitu ya teman-teman. Asli aku tuh kalau disuruh muter lagi aku bakalan takut, tapi di situ anak-anak udah rewel banget, jadi kita memilih untuk turun. Nah kalau mau naik kora-kora nggak mungkin ya, anak-anak masih belum bisa untuk naik kora-kora. Nah suasananya tuh kayak gini di pasar malam ini tuh udah sepi ya teman-teman, jadi udah nggak serame malam minggu atau malam libur gitu. Lanjut kita cari permainan lagi. Ini tuh adik Rezel, dia udah melihat rumah balon, dan Mas Alvaro lagi gemes ngelihat gambar SpongeBob. Dia pengen mewarnai, cuman sama ayahnya belum, maksudnya belum bisa untuk mewarnai ya, daripada nanti dikasih warna semuanya diwarnain sama dia, boncos dong. Aduh, gitulah, dikasih warna di rumah aja dia mewarnai tembok. Kalau ya udah, kalau di rumah oke lah ya,
Tapi kalau di tempat permainan kayak gini nggak dulu lah. Nah ini Alvaro memilih mau naik ke rumah balon. Adiknya tuh pengen juga naik ke rumah balon, tapi dia takut. Aku juga nggak tahu kenapa dia takut. Mungkin karena itu ya, dia nggak bisa menjaga keseimbangan, jadinya dia takut. Udah, kalau Mas Alvaro naik ke situ ya dia bakalan betah, karena dia suka banget manjat, lompat-lompat gitu. Adik Rezel tuh juga suka, cuman nggak tahu karena kalau di rumah balon, maksudnya adik Rezel tuh juga suka lompat-lompat dan manjat, tapi kalau di rumah balon nggak tahu kenapa dia nggak mau gitu. Karena dia sempat mencoba untuk berdiri. Bahasa aku ya, yang dia coba tadi berdiri dan itu nggak seimbang, jadi dia kayak takut gitu loh teman-teman. Oh ya, mau banget ya teman-teman kalau suaranya tuh berisik banget, karena ini tuh aku voice overnya tuh lagi banyak motor lalu lalang gitu. Bukan malam hari ya, kalau malam hari tuh pasti sunyi, jadi bisa semuanya yang masuk sini. Kalau sekarang banyak backsound yang kayak motor gitu, ada truk gitu juga. Nah ini Mas Alvaro tuh seneng banget gitu ya, jadi kita sebagai orang tua juga seneng gitu, karena Mas Alvaro ini kan lagi di rumah balon. Adik Rezelnya nggak mau, tadi udah aku coba yang sebelahnya juga, akhirnya kita jajan saja. Aku beli ini apa ya namanya ya, kayak martabak tapi dicetakin kecil-kecil gitu loh, tapi isinya ada yang sayur, ada yang mie gitu, ada yang pentol gitulah, lupa aku namanya apa. Yaudah aku beli 2, yang satu manis, yang satu nggak aku kasih saus, yang satu aku kasih saus. Oke, lanjut. Setelah beli itu tadi, anak-anak main bola, mandi bola gitu ya. Tadi mau balik ke stan, dan ternyata Mas Alvaro keinget ada mandi bola gitu. Jadi kita mandi bola. Habis itu anak-anak tuh mau naik mobil-mobilan. Ini tuh di sini Adik Rezel udah ngantuk banget. Kenapa jadi ngomong aku kayak orang Sunda? Padahal aku orang Jawa tulen. Kenapa ngomongnya jadi kesunda-sundaan begitu? Ya gini, ini anak-anak tuh dia main gitu ya. Bagi yang gak suka bisa di skip ya untuk video kali ini, karena aku buat kenang-kenangan anak-anak aja, biar mereka tuh nanti melihat ini loh kekompakan mereka, kesenangan mereka diajak jalan-jalan gitu. Oke semuanya, karena aku udah bingung aku mau voice over apa, jadi aku akhirin aja videonya sampai di sini ya. Thanks for watching semuanya, semoga menghibur. Sehat-sehat ya teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.